ini dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, silakan duduk. Ibu absensi terlebih dahulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Semua ada ya, lengkap ya? Berarti tidak ada yang tertinggal untuk pembelajaran hari ini. Anak-anak tolong lihat di bawah meja, perhatikan kanan kiri, apakah masih ada sampah. Kalau masih ada sampah tolong diambil, taruh di bawah meja terlebih dahulu. Nanti selesai pembelajaran baru kita buang di tempat sampah ya. Bisa diperhatikan di
dan indikator. Hari ini tanggal 5 Oke, bisa diperhatikan di papan. Pembelajaran kita hari ini untuk KD menganalisis kebahasaan cerita teks sejarah. Kemudian untuk IPK atau indikatornya menganalisis unsur kebahasaan cerita sejarah. Yang kedua, membandingkan teks sejarah dan novel sejarah. Yang ketiga, membuktikan kebahasaan teks sejarah dan novel sejarah. Jadi, kita nanti akan mempelajari tentang kebahasaan pada teks sejarah. Untuk tujuan pembelajaran, tolong Ibu dibacakan. Yang Rim saja, tolong dibaca tujuan pembelajaran. Apa itu? Silakan dibaca. Tidak kelihatan? Oh, Lili, siapa Jana bisa? Kelihatan dari sana? Iya, silakan dibaca. Melalui kegiatan pembelajaran problem based learning dengan pendekatan saintifik, peserta didik dapat menganalisis kebahasaan teks sejarah serta membandingkan unsur kebahasaan cerita sejarah dan novel sejarah, serta membuktikan kebahasaan dalam teks sejarah dan novel sejarah. Pembelajaran ini juga dapat mengembangkan rasa ingin tahu, disiplin, bernegara dalam penyelesaian setiap permasalahan, pantang menyerah dan menghargai pendapat orang lain. Oke,
Benar sekali. Apa, di mana? Terus kemudian menampilkan latar masa lalu. Jadi menceritakan tentang masa lalu ya. Yang ini terlihat jelas ya. Konjungsi temporal. Ya. Konjungsi temporal berarti berhubungan dengan waktu. Diperhatikan di depan perbedaan teks sejarah dan novel sejarah. Teks sejarah di sini berdasarkan fakta, kemudian berdasarkan masa lalu, hubungan antara fakta harus direkonstruksi. Sedangkan novel sejarah, yang pertama rekaan, yang kedua pengarang bebas berimajinasi, kemudian yang ketiga nah ini nanti yang akan kalian pelajari yaitu kaidah kebahasaan teks novel sejarah. Ada 7. Yang pertama bisa dibaca terlihat Saling menggunakan yang pertama menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu. Kemudian yang kedua lampau. Yang ketiga tidak kelihatan. Menggunakan kata kerja yang menggambarkan sesuatu tindakan. Jadi suatu tindakan bisa dilihat dengan mata. Kemudian yang keempat menggunakan banyak dialog. Jadi kalau di dalam novel ya, itu ada dialognya. Lanjut berikutnya menggunakan kata kerja mental. Berikutnya lagi menggunakan kata sifat. Yang terakhir tidak terlihat ya. Menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Kalimat tidak langsung. Contoh, kepala sekolah mengatakan. Mengatakan kan berarti tidak langsung, kepala sekolah tidak langsung berbicara, tidak langsung menyampaikan pada kalian. Ya. Kemarin titik mengatakan. Nah, seperti itu. Bisa dipahami? Kaidah kebahasaan teks sejarah. Yang tadi novel ya. Sekarang yang teks sejarah. Yang pertama apa di situ? Sudah terlewat ya. Sudah masa lalu. Kemudian menggunakan kata penghubung, kata penghubung urutan peristiwa ya. Lanjut yang sebelahnya. Menggunakan kata keterangan tempat. Yang berikutnya tidak kelihatan. Menggunakan kata kerja verba material. Jadi ada 4. Kemudian di sini ada jenis-jenis teks sejarah. Jenis-jenis teks sejarah. Yang pertama, cerita sejarah itu fiksi, ya. Yang pertama kalau cerita sejarah itu cerita sejarah fiksi, kemudian cerita sejarah non fiksi. Ada yang fiksi, ada yang non fiksi. Yang fiksi itu ada novel, kemudian yang non fiksi paham di sini ya. Oke, ada yang ditanyakan dari sini. Apa sudah paham? Sudah? Sudah paham semua ya?
bikin rame. Terus ibu bagi kelompoknya. Nanti yang posisi duduk di depan ini langsung balik kanan ya. Ya Bu. Satu kelompok 5 orang. Ya. Ya Bu. Silakan masuk di kelompoknya masing-masing. Sudah masuk di kelompoknya? Sudah Bu. Ibu akan bagi LKPD ya. Sudah dapat semua ya? Oke, silakan kalian boleh perhatikan LKPD yang ada di situ. Ibu bagikan bahan ajarnya. Kalian bisa pelajari di situ. Ada bahan ajar juga. Kalian kerjakan soal yang ada di LKPD. Coba diperhatikan ada berapa soal yang ada di LKPD? Ya, ada 5 ya? Ya Ada 5. Kalian pahami di situ perintahnya apa? Lalu dikerjakan, tulis di lembar jawaban yang sudah disediakan di situ ya. Kalian mengerjakannya, pahami. Di situ sudah ada contoh cara mengerjakan teks sejarah, ada di bahan ajar. Ibu akan bagikan karton untuk kalian kerjakan di kantor juga ya. Sebelum kalian mengerjakannya, ibu bagi nama-nama kelompok
Sudah ya, udah gunting. Ini sudah. Yang belum dapat video sudah. Belum. Kelompok yang belakang ya, Jenderal Sudirman. Tulis di sini, ya. Buat sekreatif mungkin. Kalian dia siapa? Terus ini jangan lupa. Ya, bikin sekreatif mungkin. Tulis di sini. Mana yang KTP-nya? Terus ini nama kelompoknya tadi apa ya? Ya. Anak-anak diperhatikan, soal yang ada di LKPD itu berarti yang dikerjakan berapa nomor? 5. Yang nomor 4 sama nomor 5 itu nanti kalian presentasi di depannya.
Sudah paham ya? Yang mau dikerjakan di KPD ya.
Ya, Bu. Sudah dapat berapa nomor? Kelompok Juniadi. Tulisnya sudah menemukan jawaban? Sudah. Kemudian Jenderal Sudirman sudah? Ya, kelompok mata sudah menemukan jawabannya ini. Kelompok Patimura.
Sudah? Masih kurang? Kelompok Jutnyadi sudah selesai. Kelompok mana lagi yang sudah selesai? Sudah? Jenderal Sudirman sudah? Sudah belum Jenderal Sudirman? Sedikit lagi. Terus Marta? Kelompok Marta? Sedikit lagi. Fatimura? Oke, cepat sedikit. Jutnyadi sudah ya, berarti kita presentasi. Kelompok Jutnyadi terlebih dahulu yang presentasi ya. Maka kalian nanti perhatikan kelompok Jutnyadi presentasi, kemudian disiapkan yang mau memberikan sanggahan. Sudah?
Siap? Siap ya? Oke, silakan presentasi di depan. Nanti selesai jutnya di lanjut kelompok Kristina, Natalia, terus Fatimura sudah? Sudah kan? Nah, selesai jutnya di lanjut nanti Kristina, lanjut kelompok Fatimura, dilanjut lagi kelompok Jenderal Sudirman. Oke, masing-masing kelompok diperhatikan di depan. Ada temannya kelompok dari Jusnadin mau presentasi ya. Yang belum mendapatkan kesempatan untuk presentasi bisa nanti memberikan tambahan. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk tidak membuang-buangkan waktu, saya berserahkan kepada ketua untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Kepada ketua dipersilakan. Terima kasih Sekretaris atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan membahas tentang perbedaan pengarang dan sejarah dan sejarah. Satu kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks sejarah, yaitu A. Menggunakan pronomina. Pronomina yaitu kata yang mengacu pada nomina atau biasa disebut dengan kata ganti. B. Menggunakan kalimat bermakna lampau. Kata lampau adalah kata yang menunjukkan kepada sesuatu yang telah terjadi di masa lampau. Dua kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks novel sejarah, yaitu A. Menggunakan kalimat bermakna lampau. B. Menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau kata kerja material. C. Menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Perbandingan kedua teks di atas adalah teks pertama termasuk teks sejarah, sedangkan teks kedua termasuk teks novel sejarah. 3. Teks 1. Kaidah pronomina. Pembuktiannya, isi dari prasasti itu tentang pembuatan daerah terlarang. Pembuktian kedua, ia akan dikutuk oleh dewa-dewa. Kaidah menceritakan peristiwa asal-usul yang telah terjadi atau lampau. Pembuktiannya, menurut kitab cerita Pakrayangan atau paragraf 2. Teks kedua, A. Menggunakan kalimat bermakna lampau. Contoh kutipannya, abad ke-16 Masehi, bahkan juga Laut Jawa Sidi itu gelisah di bawah bulan purnama, Sidi itu gelisah. B. Menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau kata kerja mental. Kutipannya, mengunjungi segala dan semua yang tersentuh cahaya. Kutipan keduanya, ombak-ombak besar bergulung-gulung memanjang terputus. C. Menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau kata kerja mental. Misalnya, merasakan, menginginkan, mengharapkan, menetapkan, menganggap. Contoh kutipannya, membutuhkan ketentraman. Contoh kutipan kedua, ampuni Pati, membangunkan paduka pada malam buta begini. Itulah hasil diskusi kami, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada tambahan. Kemudian yang memberikan atau tanggapan dipersilakan. Silakan yang mau memberikan tanggapan. Ada yang mau memberikan tanggapan? Silakan. Ya, kelompok Kristina ya.
yaitu tentang jelaskan pengertian dari pronomina dan contoh kalimat pembuktiannya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh saudara Yusril dari kelompok Kristina Mandatiau. Di sini saya akan menjawab pertanyaannya. Pengertian pronomina. Pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau prasanomina. Contoh pembuktiannya. Isi dari prasasti itu tentang pembuatan daerah terlarang. Contoh yang pembuktian yang kedua, ia akan didukung oleh dewa-dewa. Itu adalah jawaban dari pertanyaan Anda. Apakah Anda paham? Paham. Ada tambahan lagi? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada silakan ditutup. Itulah diskusi kami pada ini. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir dulu. Silakan lanjut dari kelompok Kristina ya? Ya Bu. Ya Bu. Silakan. Sudah? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kristina Mandatiau akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami kepada ketua. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang 1. Kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks sejarah. A. Menggunakan pronomina. Pronomina yaitu kata yang mengacu pada nomina lain atau biasa disebut dengan kata ganti. B. Menggunakan kata penghubung untuk mengurutkan peristiwa. Kaidah kebahasaan yang kedua, kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks novel sejarah. A. Menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. B. Menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Perbandingan kedua teks di atas adalah teks pertama termasuk teks sejarah, sedangkan teks kedua termasuk teks novel sejarah. 3. Kutipan kalimat kaidah kebahasaan kedua teks sejarah di atas adalah teks 1. Kaidah pronomina. Kalimat pembuktiannya yaitu perpindahan kerajaan ini tidak diketahui alasannya. Kedua, sungai itu yang ditandai dengan batu besar. Teks kaidah yang kedua menggunakan kata penghubung untuk mengurutkan peristiwa. Kalimat pembuktiannya yang pertama, sementara itu menurut prasasti Astana JD paragraf 3. Kalimat pembuktian yang kedua, kemudian menurut prasasti Samhyang tapak yang ditemukan di tepi sungai di Cati, paragraf kedua. Teks yang kedua, menggunakan kalimat bermakna lampau. Contoh kutipannya, abad ke-16 Masehi bahkan juga Laut Jawa Sidhi itu gelisah, di bawah bulan purnama Sidhi itu gelisah. Menggunakan banyak dialog, hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Contoh kutipannya, drama Sewu Menebur, dingin-dingin begini, anak Anda datang pasti ada sesuatu keluar.
kebiasaan mendekat sini anak Anda. Kedua, ampuni Patik, membangunkan Paduka pada malam buta begini. Demikian hasil presentasi atau diskusi dari kelompok kami. Bagi kelompok lain yang ingin memberikan sanggahan atau pertanyaan, dipersilakan. Untuk nanti kami dari kelompok Patimura akan memberikan saran kepada kelompok Nama Ketiam, yaitu tolong dijelaskan ulang kalimat berbahasa lampau beserta contoh. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Jana. Kalimat lampau adalah kalimat yang menyatakan peristiwa masa lampau seperti saat itu, waktu itu, dan setelah. Contoh kalimat pembuktiannya yaitu tentang novel yang telah dibahas pada waktu sebelumnya. Apakah Anda sudah paham dengan jawaban kami? Ada lagi yang mau bersama sanggahan? Tidak ada. Tidak ada, semangat itu tuh. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kawan kelompok Patimura ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Patimura ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Agar tidak membuang-buang waktu, saya persilakan kepada ketua untuk membacakan hasil kerja kelompok kami. Kepada ketua, terima kasih atas kesempatan diberikan. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Yaitu 1. Menganalisis kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks sejarah. Kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks sejarah yaitu A. Menggunakan kalimat berbahasa lampau. Kata lampau adalah kata yang menunjuk kepada sesuatu yang telah terjadi di masa lampau. B. Menggunakan kata kerja material. Kata kerja material adalah kata kerja berhubungan yang mengacu pada tindakan ataupun perbuatan dilakukan secara fisik oleh partisipan. 2. Kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks novel sejarah, yaitu A. Menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau kata kerja material. B. Menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan pada tanda petik ganda dan kata kerja yang menggunakan tujuan langsung. Perbandingan kedua teks di atas adalah teks pertama termasuk teks sejarah, sedangkan teks kedua termasuk teks novel sejarah. Nomor 3. Teks 1. Kaidah menceritakan peristiwa asal-usul yang terjadi di masa lampau. Contoh pembuktiannya menurut kitab Ramayana pada paragraf kedua. Kaidah kedua menggunakan kata kerja. Pembuktiannya 1. Menangkap ikan dan hewan di sungai termasuk pada paragraf kedua. Kedua, siapa yang berani melanggar larangan itu terdapat pada paragraf kedua. Pada teks kedua, A. Menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau kata material. Contoh, layar kemudi di haluan menggelembung membikin lunas menerjang sewon. Contohnya, kedua, sang pati berhenti di tengah-tengah pendopo. B. Menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan pada tanda petik ganda. Contoh, bagaimana Bupati Jepara dan begitu kata warga. Mungkin itulah hasil diskusi kami dan silakan kepada kelompok yang ingin memberikan sanggahan, silakan. Silakan yang memberikan sanggahan. Ya, silakan. Ada depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang muslim ingin bertanya kepada kelompok Patimura, yaitu tolong jelaskan kata kerja material beserta contohnya. Terima kasih kelompok generasi 5. Saya akan menjawab pertanyaan. Kata kerja material adalah kata
kerja berimbuhan yang mengacu pada suatu perbuatan yang dilakukan secara fisik oleh partisipan. Contohnya, semua bangunan batu di atas wilayah kota akan dibongkar, tinggal hanya pengumumannya. Sisa belantara tumbang mundur ke timur, kota Jepara penuh dengan belantara jemaah lebih dari 3.000 orang. Makasih. Ada lagi? Sudah ada? Iya. Kelihatan kita tahu kalau sudah ada. Itulah hasil kerja kelompok kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terakhir kelompok Jenderal Sudirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok Jenderal Sudirman akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya langsung memberikan kesempatan kepada ketua untuk membacakan hasil kerja kelompok kami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami tentang satu kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks sejarah, yaitu menggunakan kata keterangan, yaitu keterangan waktu, dan menggunakan kata kerja atau verbal material. Kata kerja material adalah kata kerja berimbuhan yang mengacu pada tindakan fisik ataupun perbuatan yang dilakukan secara fisik oleh partisipan. Yang kedua, kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks novel sejarah. 1. Menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Yang kedua, menggunakan kata kerja sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, ataupun suasana. Kedua, perbandingan kedua teks yang di atas adalah teks pertama termasuk teks sejarah, sedangkan teks kedua termasuk teks novel sejarah. Teks 1, kaidah menggunakan kata kerja. Pembuktiannya terdapat pada kalimat menangkap ikan dan hewan yang hidup di sungai, terdapat pada paragraf kedua. Yang kedua, menjaga kelestarian lingkungan agar ikan dan lain-lainnya tidak punah, terdapat pada paragraf kedua. Kaidah kedua menggunakan kata keterangan. Pembuktian kalimatnya, Raja Sri Jayabupati penguasa kerajaan sudah keterangan tempat, terdapat pada paragraf kedua. Teks kedua. 1. Menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Kutipannya yaitu, begitulah kata Wardah. Yang kedua, sisa bala tentara Tuban mundur ke timur, kota Jepang, penuh dengan bala tentara Demak lebih dari 3.000 orang. Yang ketiga, semua bangunan batu di atas wilayah kota akan dibongkar, tinggal hanya pengumumannya. Yang kedua, menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Kutipan kalimatnya, 1. Dingin-dingin begini anak Anda datang. 2. Tewas enggan menyerah Paduka. Ketiga, diperkuat oleh sikapnya yang polos terhadap peristiwa Pakuan. Teman-teman, itulah hasil diskusi kelompok kami. Bagi kelompok lain yang ingin memberikan sanggahan atau pertanyaan, dipersilakan. Silakan. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya dari kelompok Cutnyapdien ingin bertanya
pertanyaan saya, jelaskan kata sifat dan berikan contohnya. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh kelompok Junedien. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Jawabannya, kata sifat digunakan untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Contoh kutipannya, dingin-dingin begini anak Anda datang. Apakah Anda paham? Sudah? Ada lagi? Silakan. Nah, silakan ditutup kalau tidak. Sudah hasil presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masing-masing sudah semua ya? Kalau sudah, nanti KBD-nya dikumpulkan ya. Boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan. Yang ada di atas meja bisa dirapikan terlebih dahulu. Sudah? Oke. Dari hasil kalian tadi presentasi di depan, ya, yang presentasi maupun yang memberikan sanggahan sudah sangat bagus sekali. Cuma ada sedikit kekurangan, suara kurang keras sedikit ya, tapi sudah bagus. Kemudian pada saat kerja kelompok, masing-masing kelompok ibu sudah amati tadi, ibu juga sudah kasih penilaian bahwa pada saat kalian kerja kelompok tadi, ibu perhatikan masing-masing kelompok sudah sangat bagus, kerjasama sangat bagus. Masing-masing kelompok ada kerjanya, jadi tidak ada yang duduk santai, semua tadi kerja, ya. Kita aplaus untuk masing-masing kelompok. Oke, setelah ini ibu akan bagikan soal evaluasi. Kalian kerjakan ya. Langsung kasih di belakangnya. Oke, diperhatikan anak-anak di soal evaluasi. Perhatikan di situ. Soal tidak ada, ibu cantumkan link di situ. Jadi kalian untuk melihat soal yang akan kalian kerjakan, silakan kalian buka link yang ada di soal evaluasi. Jadi silakan HP-nya dikeluarkan semua, kalian buka link yang ada di situ ya. Silakan dikerjakan, tulis identitasnya. Dibaca baik-baik soal yang ada di situ. Tidak usah tergesa-gesa. Jangan sampai kalian menjawab salah.
Paham semua. Ada yang belum dipahami? Tidak ada. Bagaimana perasaan kalian pada pembelajaran hari ini? Senang. Terus senang saja. Seru. Ya. Silakan. Pembelajaran lebih menyenangkan karena ditampilkan pada layar gambar-gambar pahlawan. Jadi membuat kita lebih semangat dalam belajar. Lebih semangat karena ditampilkan gambar-gambar pahlawan. Sudah, itu saja. Oh iya, silakan Irma. Menyenangkan untuk termotivasi untuk meneladani para pahlawan. Termotivasi untuk meneladani para pahlawan. Sebelum pembelajaran Ibu akhiri, Ibu mau bertanya, apakah ada pertanyaan dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang belum dipahami? Nah, ya silakan Anissa. Coba berdiri Anissa, lihat. Dalam pengertian teks sejarah memiliki nilai sejarah. Maksud dari nilai sejarah di sini apa ya, Bu? Yang ditanyakan adalah nilai sejarah. Penjelasan dari teks sejarah tadi mengandung nilai sejarah ya. Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Yang dimaksud nilai sejarah di sini adalah segala peristiwa atau kejadian yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan masyarakat yang dianggap penting, berguna atau berharga bagi kehidupan manusia. Terima kasih, kita aplaus. Siapa? Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, silakan Amin. Berdiri. Perbedaan teks sejarah dan novel sejarah apa ya, Bu? Saya belum memahami. Oke, ada Ani bertanya perbedaan dari teks sejarah dan novel sejarah. Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Nah, silakan Fitri. Yang dimaksud teks sejarah adalah naskah atau narasi mengenai peristiwa pada masa lalu yang mengandung nilai sejarah. Sedangkan novel sejarah adalah karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita yang bernilai sejarah. Pintar sekali. Tepuk tangan. Ya, silakan dulu. Oke. Sebelum pembelajaran Ibu akhiri, ya, Ibu mau bertanya kesimpulan dari pembelajaran yang kita pelajari hari ini apa? Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, silakan. Berdiri Rindi. Kesimpulan yang dapat diambil dari pelajaran hari ini adalah kita dapat menganalisis unsur kebasahan teks sejarah, di mana di dalam teks sejarah itu terdapat peristiwa lampau, kata penghubung, urutan peristiwa, serta menggunakan kata keterangan tempat dan kata kerja atau verba material. Iya, Terima kasih. tepat sekali. Ada lagi? Ya, silakan Jana. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi hari ini adalah dapat menganalisis kebahasan novel sejarah, yaitu terdapat kalimat makna lampau, kata kerja material, kata kerja pintar, dan dialog dan kata sifat. Oke, kita. Ya, bisa ya. Oh ya, silakan Yusril. Kesimpulan dari pembelajaran ini adalah kita dapat memetikkan teks, yaitu teks sejarah dan teks novel sejarah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kalian tadi sudah menyimpulkan, sudah paham semua ya? Ya, Apa yang kita pelajari hari ini. Ibu akan memberikan tugas di rumah. Kalian kerjakan di rumah. Kalian membaca materi teks sejarah, ya. Kemudian kalian mencari satu contoh teks sejarah. Pertemuan berikutnya baru dikumpulkan. Ya, Sebelum pembelajaran ditutup, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan yang mau memimpin doa maju ke depan. Ya. Master. Teman-teman, sebelum mengakhiri aktivitas pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa kita mati, mulai. Berdoa selesai.
Terima kasih, silakan duduk kembali.